Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah yahdi ila nuri minadh dhulam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyina wa rahmatan lil alamin wa khairil anam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa minal muslimina wal muslimati ajmain amma ba'd. Bapak Ibu Majelis Taklim rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mengkaji tentang pernikahan perceraian. Bagi yang belum menikah, bahkan mungkin masih remaja, jauh untuk melaksanakan pernikahan, jadi mungkin masih tolabul ilmi, ini bagus. Dan bagi yang sudah menikah, bahkan pernikahan 50 tahun yang lalu, ini pun juga menjadi introspeksi diri, atau mungkin juga menjadi bekal nanti untuk anak cucu. Sebetulnya dalam undang-undang perkawinan, sebelum menikah itu ada semacam kursus pranikah, sehingga ketika mengarungi bahtera kehidupan itu seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran, mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Kebetulan salah satu dari anak saya ini mukim di Mekah, mukim di Malaysia. Sebelum pernikahan itu ada kursus rutin selama 3 bulan, seminggu sekali, baru mendapat surat keterangan boleh menikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi fikih nikah, atau kami ganti dengan judul pernikahan dan perceraian, ini penting sekali menjadi ilmu bagi kita sekalian. Dan saya kemas dengan bahasa yang mudah. Kita mulai pada halaman 1, pengertian nikah. Dalam bahasa Arab dan menjadi istilah dalam hukum Islam, untuk pengucapan ijab kabul dalam akad nikah itu hanya dibolehkan 3 kata: nikah, kawin, zawaj. Itu bahasa Arab semuanya. Kebetulan nikah dan kawin masuk bahasa Indonesia. Artinya hampir sama, yaitu mempersatukan, mengikat, menjodohkan, mengumpulkan, menggabungkan, menemukan. Dengan pengertian misalnya calon suami dengan calon istri setelah membentuk keluarga, maka keluarga dari calon dari suami dan keluarga dari istri ini tergabung menjadi satu persaudaraan. Ada muhrim, ada mahram, ya, dan sebagainya. Itu pengertian nikah. Dasar hukum di dalam Al-Quran banyak sekali.
kita kutip di sini beberapa ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama. Jika kamu sekalian takut jika menikahi gadis yatim. Jadi yatim itu diistimewakan, harus betul-betul bahkan sampai dewasa dan menjadi istri itu harus diperlakukan berlebih dari yang lain. Jika kamu tidak bisa berbuat adil dalam menikahi gadis yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya sudahlah, nikailah wanita-wanita yang toba, toyibah, wanita-wanita yang suci di antara wanita-wanita. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah, kata-kata boleh ini mesti ada bersyarat. Ya. Satu contoh, kita setiap hari makan nasi, tetapi boleh saja sarapan gethuk, boleh saja sarapan roti. Nah, mengapa kok sarapan gethuk biasanya nasi? Mesti ada sebab. Mungkin karena nasi belum kita tanak, atau mungkin dan beberapa hal. Begitu juga mengapa kok beristri 2, 3 atau 4, mesti ada syarat. Maka fa in khiftum alla ta'dilu, di antara syarat yang pertama harus berbuat adil. Nah, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil kalau punya istri 2, 3 atau 4, ya sudahlah, menurut sunnah saja, fawahidah 1. Au ma malakat aimanukum, bahkan bisa saja memerdekakan budak yang pada zaman jahiliyah itu orang-orang Arab seperti orang India, yaitu kasta. Kasta yang paling rendah adalah budak, biasanya peperangan yang kalah dan sebagainya, yang kalah dijadikan budak dan setara dengan hewan, diperjualbelikan dan sebagainya. Tidak bisa menikah dengan kasta orang merdeka. Ini dimerdekakan kemudian dinikahkan, dinikahi. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu kalau kamu menurut sunnah hanya beristri 1, itu lebih mendekati untuk tidak berbuat aniaya. Lalu bagaimana kalau beristri 2, 3 atau 4 atau berlebih atau poligami? Ini sudah dinas oleh Allah. Arep berbuat adil kaya apa ndak bisa. Halaman 2 ayat 5 An-Nisa 129. Walan tas tati'u an ta'tilu bainan nisa walau kharastum. Sekali-kali kamu tidak akan dapat berbuat adil jika kamu istri berlebih. Walau kharastum, walau kamu cenderung untuk selalu berbuat adil, ora iso. Jadi sebetulnya Islam itu menuntunkan kepada kita sekalian untuk beristri 1.
Kok bisa dua dan dibolehkan? Misalnya saya menikah dengan seorang wanita, kemudian karena sesuatu hal oleh dokter, maka istri saya ini karena sakitnya tidak boleh hubungan dengan suami, karena kalau hubungan nanti akan menambah sakitnya. Tapi kalau dicerai tidak mau, atau bahkan mungkin suami juga masih senang. Nah, kita lihat sejarah bahwa Siti Saroh tidak punya anak, kemudian usul kepada suaminya Ibrahim, mbok menikah lagi supaya mendapat keturunan. Kemudian Ibrahim dua istri, yaitu Siti Hajar. Maka kemudian istrinya dua. Istri yang kedua ini pun juga karena sesuatu hal, misalnya tidak bisa menurunkan keturunan, berarti istri tiga. Jadi beristri lebih itu harus bersyarat. Dan kalau kepengen berpoligami seperti Rasulullah, itu latar belakangnya adalah dakwah dan kehormatan bagi para janda-janda syahid, dan umurnya lebih dari 50 tahun. Jadi kalau menikah yang kedua itu menurut itibak Rasulullah tidak lebih cantik pada istri yang pertama, tidak lebih muda dari istri yang pertama. Satu kesempatan nanti saya akan menceritakan 11 istri Rasulullah. Seperti misalnya saya mendongeng dulu. Ketika Siti Khadijah meninggal dan putranya masih kecil-kecil, maka kemudian Abu Bakar, teman akrab, teman berjuang dalam suka dan duka, Rasulullah kasihan tidak punya istri, tapi anak saya baru umur 9 tahun, wis dienggo ayem-ayem. Supaya tidak susah, Siti Aisyah kemudian disandingkan, diperistri oleh Nabi. Siti Aisyah dalam hadis menerangkan bahwa ketika itu saya sedang main ayunan, saya dimandikan oleh ibu di Kelabang 2, kemudian diberi pakaian yang bagus, disandingkan oleh Rasulullah, katanya dipek bojo. Tetapi sampai dewasa saya tetap ikut Abu Bakar, baru dijemput setelah remaja. Nah, pada saat itu juga namanya saya lupa, ya Mah binti Saudah atau yang lain, tapi beliau adalah umurnya sudah 50 tahun lebih, mendekati 60, janda 2 kali. Yang pertama transmigrasi ke Habsi, Ethiopia, jadi hijrah yang pertama, suaminya meninggal di sana, kemudian kembali ke Mekah, bersuami lagi, meninggal dalam syahid. Dan ini keturunan Afrika Arab, wis umure swidak, rupani reng-reng. Maka kemudian menyatakan diri, Rasulullah, saya akan membantu untuk keributan kekeluargaan panjenengan untuk menikahi saya. Jadi saya itu minta dinikahi oleh Rasulullah karena akan membantu keluarga, anak isih cilik-cilik, kemudian berdakwah, kemudian sebagainya. Kemudian Nabi menerima. Setelah menjemput Siti Aisyah ketika sudah gadis, maka kalau tidak salah namanya Saudah binti Yaman. Nanti kita ralat pada kajiannya. Wahai Nabi, mohon saya engkau ceraikan
Yang aku senangi adalah saya ketika di surga itu adalah pernah menjadi istri Rasulullah. Berarti kan sudah beristri 3. Siti Khadijah meninggal, Saudah binti Yamah minta cerai. Kemudian Siti Aisyah satu-satunya gadis remaja. Yang lainnya nanti tuwek-tuwek kabeh. Jadi kalau bapak-bapak yang hadir ini kepengen poligami, nah, itu jangan lebih cantik dari yang muda, yang istri pertama, lebih muda dari istri yang pertama. Nah, ini masalah pengertian nikah. Nah, sekarang halaman 3. Hukum nikah. Ya. Hukum nikah ini, hukum dasarnya adalah mubah. Arep rabi yo karepmu, ora rabi yo karepmu. Ya. Rabi yo ora dosa ora ana ganjarane, ora rabi yo ora dosa ora ana ganjarane. Itu hukum dasar. Tetapi hukum ini bisa berubah menjadi haram kalau menikah. Karena mungkin niatannya itu menikah misalnya untuk menipu istri harta-hartanya, atau mungkin calon istri saya ini nanti akan mendapatkan warisan 2 hektar sawah, berarti aku iso nggarap sawah. Berarti nanti niatannya itu nggarap sawah terus karo bojone ora kasih sayang. Bisa saja dari mubah berubah menjadi wajib, kudu dadi manten. Sebab walaupun umurnya ini masih remaja, 17, 18, 19, ora rabi ning berzina terus. Nah, ini wajib menikah. Kemudian juga dari mubah bisa berubah menjadi makruh. Makruh itu dari kata karoha. Karoha itu disengiti oleh Allah. Dari kata karoha kemudian isim maf'ulnya makruh itu sing disengiti. Jadi kalau ada yang berpendapat merokok itu hukumnya tidak haram, ning makruh. Nah, ketika makruh itu disengiti oleh Allah. Nah, mengapa menikah kok makruh? Durung duwe cekel gawe, isih enom kok dadi manten. Jadi seakan-akan menikah itu hanya untuk kayak engko nek jelek utawa ora seneng kayak pegatan. Nah, itu makruh. Nah, dari perubahan hukum ini yang terbagus adalah sunat. Jadi nanti kalau menikah dapat pahala hadiah dari Allah separuh agama. Ketika menikah ini berarti mengikuti sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnah. Orang yang tidak mau nikah maka tidak termasuk golonganku. Jadi umurnya wis nyanda, sedikit-sedikit juga sudah bekerja, kemudian menikah. Ini sunat. Nah, bagaimana? Ini penting juga bagi para gadis-gadis, bagaimana untuk mencari jodoh. Maka tahap yang awal itu namanya ta'aruf. Ta'aruf, wong Jawa ra iso muni ta'aruf, taruf. Orang yang menikah itu rumahnya diperbagus supaya diketahui oleh orang, ya. Itu namanya ta'aruf. Ini taruf. Artinya apa ta'aruf ini? Untuk mengenal, mengerti, mengetahui lebih jauh
bagaimana nanti perilaku, amal, kehidupan sehari-hari calon istri saya, calon suami saya, karena arep dienggo sak teruse. Sehingga di dalam fikih ini ideal nikah itu namanya kufu, kafaah, itu sepadan. Contoh misalnya yang kakung umure 28, calon istri 26. Nah, ini nanti ideal. Calon suami umure 60, calon istri umure 20. Nah, ini tidak kufu. Calon istri kesehariannya sudah menutup aurat, pakai hijab, berjilbab, sholat lail, sholat duha, puasa Senin Kemis. Calon suami bertato, ya. Salate wae ming pendak Selasa, dong selo ora iso, dong iso ora selo. Nah, ini tidak kufu. Dan sebagainya ya. Nah, jadi ketika akan mencari jodoh itu harus tahu misalnya autobiografi keluarganya, bapak ibunya kepiye, bahkan mungkin kalau sudah bagus kiwatane piye, kalau sudah bagus kakaknya, adine, bapak dan sebagainya. Ini penting sekali, nasabnya siapa dan sebagainya, karena tunhakul ma'ah itu adalah li nasabiha, li jamaliha, walidiniha. Ada orang yang menikah itu karena yang disenengi itu nasab. Arep ora rada ora ayu sithik ning ra anake Pak Camat. Aku dadi mantune Pak Camat. Itu nasab. Anake Pak Lurah. Li jamaliha. Jadi ketika menikah itu karena melihat calon saya itu cantik. Gak mongko 30 tahun kasus ora cantik. Nah, lidiniha ini yang penting. Ini bagus sekali. Maka disebut taribat yadak. Jadi kalau dari 3 pilihan itu kamu milih karena agama, nasabnya, kecantikannya itu nomor sekian, tapi agamanya. Maka Rasulullah ketika ditarik oleh Abu Thalib mau dicarikan jodoh, ditarik gadis-gadis, yang ditawarkan oleh Rasulullah itu tidak mau, karena pada saat itu kan istilahnya pergaulan bebas. Nah, ada 1-2 saja, diantaranya adalah Siti Khadijah itu sudah menjanda 2 kali, diolok-olok oleh orang-orang Mekah namanya Tohiriyah. Jadi orang-orang Arab itu kalau ngundang Siti Khadijah bukan nama tapi parapane Tohiriyah, kayak wong sik semuci-suci, ora gelem dansa, ora gelem perkumpulan wanita-wanita dengan itu, pokoknya ora gelem delok dangdut dan sebagainya itu ya. Maka kemudian ketika ditari Siti Khadijah umure wis 40 tahun, wis selawi. Rasulullah menikahi Siti Khadijah karena akhlak. Ini maka taribat. Nah, setelah saling mengetahui autobiografi, kemudian bagaimana watak sifat dan sebagainya. Nah, misalnya calon suami mengatakan, ya wis rapopo calon istriku rada cerewet, nah, karena mungkin calon istri cerewet, atau ya biarlah calon suami saya itu pendiam. Jadi sudah mengetahui, bahkan mungkin wah senang pedas, ora senang pedas, bahkan sebagainya sampai sekecil-kecilnya. Maka kemudian berlanjut wis pada senengin namanya khitbah, halaman 4. Khitbah itu ngelamar. Nah, yang melamar ini adalah untuk menunjukkan identitas yang valid
betul-betul dia adalah calon suami yang berakhlak mulia, muslim tenanan, tidak muslim neng ora islami, maka yang melamar ini adalah pihak keluarga. Ngati-hati seorang gadis atau calon bapak ibu calon gadis, calon istri ini sik ngelamar meng calon suaminya sendiri. Nah ini diragukan. Engko ngakune Joko ning duda, ngakune Joko ning bojone loro dan sebagainya. Masalah KTP mengatakan jejaka, KTP sudah digawe. Maka yang melamar ini adalah duta, apa Pak RT, apa Pak RW, Pak Dukuh atau keluarga. Bahkan orang tua dan calon suami pun mungkin duduk manis di rumah. Jadi betul-betul itu adalah identitasnya jelas. Nek meng ketemu lewat Facebook, lewat WA dan sebagainya, foto itu kan sekarang sudah bisa di WA, di Facebook, walah cantiknya, walah bagusnya, ngaku Joko sebelahnya, dan sebagainya. Nah, setelah menikah ini, tadi di ta'aruf ini juga perlu diketahui calon istri, calon suami ini iso dadi manten apa ora. Maka ada namanya istilah mangani, penghalang nikah. Nah, penghalang nikah ini bisa selamanya tidak bisa menikah walaupun seneng banget, atau hanya setelah penghalang ini selesai atau tidak berlanjut selamanya, maka kemudian bisa menikah. Nah, sekarang penghalang tetap. Nah, ini hubungan darah. Kakangne ora iso entuk karo adine, satu kandung ndak boleh, tunggal bapak ndak boleh, tunggal ibu ndak boleh, arepa saking senenge dan sebagainya. Rondo nggawa anak siji lanang entuk duda duwe anak siji wedok, njur de seneng-senengan ndak boleh, penghalang seneng. Nah, kemudian hubungan semenda. Mas Abdullah menikah dengan Mbak Siti. Nah, maka kakangne Mas Abdullah tidak boleh menikahi ibunya Mbak Siti. Ini misalnya hubungan kekeluargaan. Nah, yang paling belum diketahui itu mungkin hubungan susuan, terutama ini ibu-ibu. Misalnya ada kasus di satu dusun, ada bertetangga dua ibu masing-masing punya anak umur 1 tahun, berarti masih menyusui semua. Karena sesuatu hal, Bu A ini meninggal, anaknya nangis terus, diberi makanan, minuman, bahkan mungkin diberikan susu di Indomaret juga enggak mau dan sebagainya. Maka Bu B ini yang punya tetangganya, yang punya anak kecil juga 1 tahun, mendengar terus tangis karena mungkin berdekatan, mesake. Ora gelem, mbok menawa nek gelem tak susonane. Nah, kemudian gelem tenan, mungkin karena kecil tahu, oh ini ibu saya, kemudian disuruh. Maka menurut Imam Syafi'i 3 kali cegukan, menurut imam yang lain 3 kali nyusoni, maka anaknya Bu A yang ibunya meninggal, kemudian anaknya Bu B arep meng bertetangga, selama hidupnya tidak boleh menikah.
Nah ini namanya hubungan susuan. Ini hati-hati, karepe nulung neng akhirnya menjadi hukum seperti itu. Kemudian penghalang juga selamanya sudah tidak bisa menikah, nanti akan kita terangkan dalam perceraian. Ya, li'an ini akan kita terangkan dalam perceraian, tapi saya cicil. A menikah dengan B, pernikahan ini baru umurnya 5-6 tahun, kemudian A ini kerja, pamit istrinya ditinggal di Ponjong, aku tak nyambut neng Jakarta. Nah, karena mungkin dulu mantan pacarnya si A atau mungkin orang lain yang pokoknya tidak seneng, ini kemudian memfitnah, ngirim surat istri Anda berbuat serong di Ponjong. Atau mungkin betul-betul istri karena ditinggal 2-3 tahun juga betul-betul serong. Entah itu hanya kabar fitnah atau tenanan. Kemudian suami ini pulang, pokoknya kamu berbuat serong. Nah, istrinya itu karena tidak, ora kuwi meng fitnah dan sebagainya. Demi Allah kamu berbuat serong. Demi Allah ora. Semua mengangkat sumpah demi Allah. Maka istilahnya kemudian itu namanya li'an, sumpah li'an. Ternyata setelah disediki ora getun, kepengen rujuk kembali, selama hidupnya tidak boleh. Selama hidupnya tidak bisa menikah. Ini namanya sumpah li'an. Ya. Kemudian penghalang sementara. Ketika ikhram, di sana sedang ikhram berpakaian putih-putih, tidak boleh menikah, menikahkan menjadi saksi nikah. Sedang beridah, A ditinggal meninggal suaminya, maka 4 bulan 10 hari tidak boleh dinikahi orang lain. Tapi kalau sudah idahnya selesai baru boleh dinikahi, termasuk cerai hidup dan sebagainya, nanti pada perceraian. Kemudian dinikahi sebagai istri yang kelima tidak boleh, sebab maksimal 4, kecuali salah satunya meninggal atau dicerai terus ganti yang keempat boleh. Kemudian kafir musyrik, mosok sudah islami sudah melaksanakan dan sebagainya, kok suaminya atau istrinya orang salat atau non muslim, nah ini tidak boleh. Tapi setelah mu'alaf atau mungkin setelah melakukan minimal sholat 5 waktu, poso Ramadan, Jumatan, nah ini boleh. Kemudian status beristri, status bersuami, kecuali istilahnya nanti poligami itu. Kemudian permaduan, ini juga keluarga, terutama ibu-ibu, misalnya kalau akan membantu adiknya, mungkin orang tuanya sudah sepuh tidak bisa nyekolahkan dan sebagainya, maka yang paling bagus adalah adiknya, putri itu tetap ikut ibu, kemudian bantu dikirim. Tapi kalau bantu wes kowe melu aku wae, tak sekolahke mungkin apa SD, SMP, SMA dan sebagainya. Ini banyak sekali terjadi. Kemudian calon suaminya ini kemudian nyenangi adiknya, adik kandungnya. Lebih-lebih misalnya seorang ibu itu mungkin pegawai negeri, wanita karir atau mungkin dan sebagainya, hari-hari itu hanya yang ada suami dengan adik kandungnya. Ini bisa saja nanti terjadi sesuatu.
Dadi nek wis entuk mbakyune ora kena ngepek adine. Kecuali karena penahanan sementara mbakyune dipegat agek entuk adine misalnya begitu ya. Atau mbakyune meninggal kemudian entuk adine. Kemudian perbuatan zina tidak boleh. Nah, setelah ta'aruf, dilamar, pada senangi dan tidak ada penghalang dan sebagainya, maka kemudian diterima, terus akan dilaksanakan pernikahan. Halaman 5. Nah, nikah ini ya, juga ada beberapa hal. Harus ada wali. Jadi gadis, perempuan, wanita itu kalau akan menikah tidak bisa menyampaikan pernikahan kepada calon suami, harus diwakili oleh wali, kecuali janda boleh. Nah, wali ada 3. Wali nasab. Di situ disebutkan ada 8. Ayah ini bahkan disebutkan istilahnya adalah wali mujbir. Jadi bisa mencarikan jodoh kepada anak putrinya sudah barang tentu dengan tadi itu ta'aruf dan sebagainya. Tapi biasanya sekarang orang tua ngetutke anak. Kalau dulu anak itu kudu goleke jodoh oleh orang tua. Anaknya meninggal, ayahnya non muslim, ayahnya tugas di luar negeri dan sebagainya. Nah, maka kemudian ya wis baik sudah meninggal dan seterusnya, ini urut. Itu namanya wali nasab, wali nasab. Kemudian wali hakim. Seorang gadis mau menikah, duwe ayah kandung, neng ora sholat, ora poso Ramadan, ora Jumatan, tidak sah. Sehingga kalau misalnya yang hadir ini, maaf ya mungkin karena sesuatu hal dan mungkin orang tua dulu kondisinya seperti itu, punya orang tua, ayah kandung, orang lakoni sholat, ora poso, ora Jumatan. Jadi sholatnya mungkin hari raya dan sebagainya. Ini tidak sah menjadi wali, walaupun ayah kandung. Maka kalau ada seperti itu, bisi ayahnya dengan halus, Pak, mangke kula nek akad nikah panjenengan indika mewakilkan Pak Naib. Jadi kepala KUA itu bisa disebut naib, itu wakil menikahkan. Namanya wali hakim. Atau mungkin salah satu ustadz. Karena tidak sah. Kemudian yang ketiga wali muktik, ini sudah tidak ada. Budak-budak sudah dihapus oleh Rasulullah. Tapi suatu ketika misalnya Muslim di Indonesia kalah dengan non Muslim, kemudian ada perbudakan lagi, bisa saja. Nah, rukun akad nikah ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5. Yang menyebut 5 ijab sendiri, qabul sendiri. Yang menyebut 4 ijab qabul sendiri. Rukun yang pertama adalah adanya calon suami. Jadi tidak boleh misalnya suaminya jauh sekali, hanya mengirim foto. Nah, tidak bisa. Calon suami sudah meninggal, dinikahkan di dekat jenazah, tidak bisa. Adanya calon istri. Nah, calon suami ini pun juga menurut fikih Islam ono syarat-syaratnya. 1, Islam. Berarti remaja gadis muslim tidak boleh atau haram menikahi
laki-laki non muslim, harus Islam. Kemudian jelas laki-laki, ketoke blegere lanang, hormonnya wanita kemayu banget. Nah, ini diatur sekecil-kecilnya dalam fikih. Nah, ini yang tahu nanti para santri ketika mempelajari kitab nikah. Sebab bisa saja terjadi ketika setelah menikah, jadi bagus, gagah dan sebagainya, sugih. Setelah menikah, dia tidak bisa melaksanakan hubungan dengan istri. Nah, istri kemudian minta cerai, orang tuanya mungkin gumun, lah bojomu kira bagus, gagah dhuwur, sugih dan sebagainya. Sing tak goleki ora bagus, ora gagah dan sebagainya. Lah kepiye wis pokoke aku njaluk. Nah, karena tidak bisa. Jadi laki-laki jelas sifat laki-lakinya. Tidak sedang ikram, tidak bersimpat, tidak dimadu, tidak dipaksa, dan bukan kakak kandungnya, bukan adiknya, bukan pak leknya dan sebagainya. Nah, sekarang calon istri pun juga begitu. Nah, kalau calon istri Islam, ahli kitab juga bisa. Tapi banyak sekali imam-imam mazhab ini mengatakan bahwa sekarang ini sudah tidak ada ahli kitab. Ahli kitab itu hanya ada pada zaman Rasulullah, kemudian masuk Islam. Yang sekarang ini tetap Yahudi, tetap Nasrani, tetapi juga ada yang mengatakan karena Yahudi pernah diberi kitab oleh Allah, yaitu Taurat, Nasrani pernah diberi kitab oleh Allah, yaitu Injil, berarti mereka menyembah Allah, hanya keliru dalam menyikapi. Yahudi mengatakan Allah punya anak bernama Uzair, Nasrani Allah punya anak bernama Yesus. Jadi ada dua pendapat ini boleh, yaitu Islam atau ahli kitab. Jelas sifat wanitanya, tertentu orangnya, tidak hanya foto dan seterusnya. Wali Islam yang adil, la nikaha ila biwaliyin wa syahidain adlin. Jadi tidak sah akad nikah itu kecuali wali dan dua saksinya ini adil. Adil dalam hukum fikih nikah ini, adil itu bagaimana? Seorang laki-laki yang melaksanakan minimal sholat 5 waktu, poso Ramadan karo Jumatan. Kalau tidak, maka akad nikahnya tidak sah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang akan punya hajat menikahkan putra putrinya, itu hati-hati mencari 2 orang saksi. Kadang-kadang hanya yang ditokohkan, Pak RT, Pak RW, atau mungkin seorang pegawai negeri yang misalnya jabatannya di Pemda itu mungkin dia misalnya asek 1. Kula suwun mangke dados saksi putra kula. Ora salat tidak sah. Ora poso Ramadan tidak sah. Jadi harus adil, harus minimal melaksanakan 3 itu. Baik walinya calon istri maupun saksi. Kemudian ijab atau ijab kabul. Ijab ini dengan syarat diucapkan oleh wali kecuali janda, dengan bahasa lisan, dan harus dengan
salah satu dari 3 kata, kawin, nikah, zawat. Jadi aku nikahkan anak saya, aku kawinkan anak saya dengan kamu, aku zawatkan. Tidak boleh aku serahkan anak saya kepadamu selamanya. Open ono yang tidak boleh. Jadi harus dengan kata salah satu dari 3 itu. Didengar oleh wali dan 2 orang saksi, tidak boleh bisik-bisik. Jadi dengan bahasa lisan itu tidak boleh, misalnya golek walinya calon istri ini kebetulan lulusan SLB misalnya gitu ya, tidak boleh dengan bahasa, tidak boleh, harus diwakili dengan lisan. Jadi ijab itu diucapkan oleh wali dari calon istri, tidak boleh calon istri mengucapkan sendiri. Mohon aku Anda nikahi, tidak boleh, tapi wali. Kemudian qabul atau kabul ya, diucapkan oleh calon suami, tidak boleh perwakilan, kecuali karena sesuatu dan mepet, itu namanya mutawakil ya. Dengan bahasa lisan dengan 3 kata ini, dan muwalah. Muwalah itu beruntun dengan ucapan ijab. Jadi setelah aku nikahkan anak saya dengan mas kawin ini secara tunai, ya aku terima nikahnya. Tidak boleh pelongo-pelongo dulu. Tidak boleh jawabannya pripun atau mikir sih, aku serahkan ini dengan mas kawin sekian ini secara sah. Ya saya terima atau pripun jawabannya. Nah, harus muwalah. Maka biasanya Pak Naib setelah ini kemudian mungkin yang rawuh ini ada ahli fikih, ustadz, kiai dan sebagainya. Sah? Nah, itu yang jawab tidak boleh umum. Yang jawab itu harus ustadz, kiai, ulama. Sah. Ini biasanya sah kabeh, sah lah kok. Apa hukumnya itu? Tapi kalau ulama yang dan sebagainya, karena tidak ada istilah mualah tadi, dilet-leti sesuatu, maka diulang lagi. Tapi kalau sudah sah, sah. Nah, biasanya sebelum akad nikah ini, supaya tidak ada unsur ma'ani penghalang, itu biasanya Pak Naib Kepala KUA itu dialog komunikasi, dan itu bukan upacara rutin, bukan penggenap, bukan kembang-kembang, tidak, karena supaya tidak ada satu penipuan. Jelaskan yang mau menikah itu wis kenal calon istri, panjenengan sampun kenal dereng kalian menikah. Orang lain mungkin harus kenal ngarep tidak, sebab ada mungkin paksaan. Senes kakang panjenengan, senes Pak Lek panjenengan dan sebagainya, itu memang cepat tahu. Supaya tidak ada unsur melanggar hukum. Nah, ketika akan dilaksanakan upacara akad nikah ini, calon suami menunjukkan wujud mas kawin, mahar. Sering sekali ketika akad nikah sudah terjadi, pengertiannya mas kawin itu pokoknya sing penting diserahke, didelikke nang mburi, lali ora gegowo dan sebagainya. Ini ya. Jadi harus betul-betul diserahkan. Setelah ada penyerahan baru akad nikah. Ini ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bahwa supaya orang itu tahu bahwa si A dengan si B sudah resmi menikah, mendo ngerti, maka
Nabi mengendika aulin walau bisyat. Nek wis arep akan nikah dan akan terjadi akan nikah, maka buatlah pesta walaupun hanya beleh seekor kambing. Kemudian ditentukanlah subyan, woro-woro, bahasa Arabnya itu i'lan. Wong Jawa ngarani iklan. Nah, disebarlah undangan dan sebagainya ini. Nah, untuk mendatangi undangan walimatul urs ini wajib. Nah, hukum wajib ini bisa berlaku kemudian menjadi mendatangi undangan manten menjadi makruh. Karena apa? Misalnya yang punya hajatan nanggap wayang. Nah, wayang kan sinkretisme Hindu. Atau dengan hiburan campur sari yang 90% janjane campur saru. Kemudian bahasa dan kata-kata hostnya, pembawanya, bahkan isi nyanyian itu seperti itu. Nah, itu makruh. Bahkan bisa saja menjadi haram. Sudah isi lagunya seperti itu, pakaiannya adat Jawa, mengumbar aurat dan sebagainya, maka boleh tidak menghadiri mong titip, karena di situ ada sesuatu yang melanggar sunnah Rasulullah. Sekarang sebab-sebab dan terjadinya perceraian. Tetapi karena sudah jam 7, perceraian Ahad Kliwon yang akan datang. Nah, tetapi saya culik ya. Halaman terakhir, halaman 15. Mas Abdullah menikah dengan Mbak Siti. Karena sesuatu hal ketidakcocokan dalam berbagai, entah itu masalah besar atau meng perkara cilik-cilik, meng perkara jangan kurang uyawe, terus gelas terbang, piring terbang dan sebagainya, jenenge wirul metu kabeh. Bahkan kemudian terucap, misalnya kemudian terjadi perceraian, maka Abdullah dengan Siti cerai. Nah, perceraian yang pertama ini disebut talak roj'iyah. Roj'iyah itu iso balen meneh. Roj'iyah dari kata-kata rujuk, roja'a, rujuk. Wong Jawa ngarani rujuk. Maka ketika mantan suami ini kembali ke orang tuanya, mantan istri kembali ke orang tuanya, arep duwe anak oke. Ini kemudian karena sesuatu hal njur isih do seneng, mungkin memikir-mikir dalam masa idah ini njur balen meneh. Nah, ketika kembali rujuk lagi ini, maka calon suami tinggal mengucapkan ucapan rujuk atau perilaku rujuk. Bisa saja kemudian setelah mungkin beberapa hari, beberapa minggu, calon suami terus nenggone mara tuwa. Dek ayo bali. Nah, kebetulan mantan istrinya juga mau. Jadi talak saat itu cukup ucapan dan perilaku rujuk. Duren-duren roti-roti ya dek, biyen-biyen saiki dan sebagainya. Misalnya dan sebagainya pokoknya. Atau kok tumben mrene Mas, ayo saiki piknik neng gua. Nah, itu boleh ya. Kemudian 1, 2, 3 tahun Mas Abdullah dengan Mbak Siti ini cerai lagi. Nah, pikir-pikir dan sebagainya, anaknya gede, kayak mungkin
mantan suami ini jebulane ngliwet ki yo angel, banyune rada akeh jeblok, dilongi kemerotok dan sebagainya misalnya ya. Atau mungkin istri ini aku gelem di baleni meneh, arep aku didadekke sparring kok ming dinggo latihan tinju, ning men anak-anake tetep duwe. Nah, mau rujuk ini harus ada pernikahan anyar, harus dengan mas kawin, harus ada 2 orang saksi, harus ada wali. Hanya boleh dilakukan di masjid oleh ustadz, nanti tinggal laporan kepada KUA dibuatkan nikah lagi, atau jan nikah tenan di KUA. Hanya mungkin tidak dengan wes rujuk meneh. Nah, talak yang kedua itu namanya talak bain, jelas sugroning kecil. Dilalai pegatan meneh. Berarti pegatan yang ketiga ini adalah talak bain kubro. Boleh saja rujuk kembali neng dengan syarat mantan istri kudu wis tau dadi manten karo wong liya njur pegatan. Le dadi manten tenanan ora kena ming dienggo syarat. Setelah lama sekali kemudian sedo seneng. Nah, ya wis tak golek jago. Nah, tuh dadi manten terus mungkin apa kowe tok-toke dadi manten karo aku nek kene pokoke terus kowe bubar godhog bubar ruang aku arep rabi karo mantan suamiku enggak. Jadi harus betul-betul sudah janda dengan lain baru bisa menikah. Itu nanti urut-urutan. Nah, kesempatan lain pada akad kliwon. Nah, tinggal beberapa menit, monggo kalau ada pertanyaan. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.